Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velo Fatihatulla dari kelas 9C, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna. Lebih jauh untuk mengenal metamorfosis, alangkah baiknya kita mengenal apa itu metamorfosis. Sementara itu, menurut bahasa, metamorfosis berasal dari kata Yunani yang berarti Greek. Sedangkan berdasarkan pada kata, metamorfosis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama meta, yang berarti di antara, sekitar, dan setelah. Kemudian morf, yang berarti bentuk. Dan yang ketiga osis, yang berarti bagian dari. Singkatnya, metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama perkembangan protobionik berlangsung. Ketika hewannya sedang metamorfosis, beberapa hewan yang berubah bentuk menjadi sama. Akan tetapi, ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Hewan yang mengalami perubahan bentuk sama, contohnya kecoa, kucing, dan hewan sejenis lainnya. Sedangkan hewan yang mengalami jenis perubahan bentuk yang tidak sama, contohnya katak, nyamuk, dan lalat. Sempurna adalah metamorfosis yang mengalami perubahan pada hewan dan bentuk hewan. Ini mulai dari fase telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Fase telur adalah fase hasil pertama dari perkembangan pada hewan. Fase larva yang dimana hewan sudah mulai aktif untuk mencari makan. Fase pupa bisa dikatakan sebagai fase transisi karena terjadinya perubahan wujud dari larva menjadi yang lebih besar. Fase imago, pada waktu yang sudah ditentukan, maka pupa akan keluar dari cangkangnya dan akan memiliki wujud hewan yang baru, dan menandakan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna sudah tumbuh menjadi hewan yang dewasa. Pada fase imago, hewan sudah mempunyai bentuk yang sempurna, sehingga ketika mencari makan dan mencari habitat, tidak sama lagi dengan fase larva. Selain itu, pada fase ini hewan akan melakukan fase reproduksi pada hewan lainnya, atau melakukan perkawinan antara hewan. Ciri metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri bentuk yang berbeda antara fase pupa dan fase imago. Pasti melalui fase pupa atau fase kepompong. Contohnya seperti katak. Fase pertama katak adalah telur. Fase pertama katak dimulai dari telur, di mana sel telur tersebut akan menjadi zigot. Setelah terjadinya pembuahan spermatozoid dan sel telur, setelah pembuahan tersebut, maka katak betina akan mengeluarkan telur-telurnya ke tempat yang aman dari pemangsa. Katak betina akan terus memantau dan mengontrol telur. Yang kedua adalah fase kecebong. Fase kecebong adalah setelah telur berhasil menetas, maka akan tampak larva atau yang disebut sebagai kecebong. Pada fase ini, kecebong belum memiliki organ tubuh yang sempurna, seperti pada katak dewasa. 3. Kecebong berkaki 2. Pada fase kecebong, maka kecebong akan memiliki 2 kaki dan memiliki ekor panjang seperti fase sebelumnya. Fase kecebong berkaki 2 masih harus tinggal dan berkembang di dalam air. 4. Kecebong berkaki besar. Setelah kecebong berkaki 2 kecil, maka kecebong akan berkembang kakinya membesar. Bahkan kita sudah bisa melihat lipatan pada kaki kecebong. Selain itu juga sudah tampak perkembangan pada kaki pada bagian depan. Dalam fase ini, kecebong harus berada di dalam air dan masih memiliki ekor. Yang 5 adalah
Kecebong berkaki dua depan. Setelah itu kecebong akan masuk fase perkembangan yang sudah menampakkan kedua kaki yang membesar. Pada fase ini, kecebong sudah hampir terlihat seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor yang lumayan panjang. Akan tetapi tidak sepanjang seperti 6 ekor kecebong memendek. Pada fase ini sudah menunjukkan fase katak dewasa, sehingga ekornya semakin terlihat memendek. Fase tersebut akan sama pada hewan-hewan yang lainnya seperti kupu-kupu, kecoa, lalat, nyamuk, dan semut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.